Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa silakan beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Tahukah Bapak Ibu damai sejahtera dari dua kata Ibrani Yunani shalom dan Irene, salah satunya berarti tidak berperang, tidak terjajah, itu berarti juga merdeka. Menarik ya? Saya mau menyampaikan pekik kemerdekaan satu kali, tolong saudara merespon dengan keras 3 kali. Gitu, biar kita rasa suasananya. Kita mulai ya, merdeka! 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 Lebih keras lagi, merdeka! 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 Yes, puji Tuhan, 77 tahun kita ada dalam rahmat Tuhan yang luar biasa. PKLU paling tua umur berapa yang hadir? 83, berarti oma-oma opa yang pernah menyaksikan pikul senjata dan siapa penjajahnya. Masih ada saksi sejarah ternyata yang hadir di tempat ini, puji Tuhan. Saya mau berkisah tentang orang yang dipenjara, yang belum merdeka, yang mengirim surat kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius itu dari kata time yang berarti menghormati, theos itu berarti Allah, maka Timotius berarti yang menghormati Allah. Dia mengalami kekhawatiran karena harus mengerjakan tanggung jawab pelayanan di Efesus. Ketika Paulus mendengar itu, Paulus kirim surat yang kedua untuk menguatkan dan meneguhkan. Dia bilang begini, jangan khawatir untuk ditindas, lihat pasal 1, pasal 2 awal-awal. Tetap semangat, siap untuk menderita, dikasih kata-kata penguatan. Kemarin saya bilang ke PKP, ini sebenarnya terbalik. Seharusnya bukan Paulus yang kuatkan Timotius, tapi seharusnya Timotiuslah yang kuatkan Paulus. Mengapa? Karena ketika menulis surat ini, Paulus sedang berada di penjara. Dan penjaranya seperti yang saya sampaikan ke PKP, kaum perempuan kemarin, itu bukan penjara gampang seperti penjara sekarang. Lantainya tidak serata ini, memiliki tingkat kemiringan yang luar biasa. Tangannya diikat, kakinya diikat, dikasih pemberat, bola batu yang bundar, lalu kemudian tangan dan kaki dikasih ketemu dengan seutas rantai, sehingga kalau berdiri dia bongkok, kalau tidur berbaring dia tidur pistol. Makanya saya bilang silakan bayangkan gimana caranya Paulus nulis surat ke Timotius di kondisi tidak merdeka dan sedang terbelenggu itu, tetapi pada ayat yang ke-9 dia bilang, betul saya terkungkung, betul saya tidak merdeka, tapi firman Allah tetap merdeka, tak terbelenggu, dia bilang begitu. Paulus secara fisik sedang terjajah, tetapi secara roh dan jiwa dia merdeka, karena dia merasa sangat merdeka di tengah kungkungan itu. Dia menulis kata-kata penguatan supaya Timotius rasa merdeka dari tekanan yang luar biasa melayani jemaat Efesus yang sangat besar itu. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus untuk menguatkan Timotius yang masih rasa terjajah. Terjajah bagaimana? Begitu banyak orang beradu argumentasi dengan Timotius di Efesus. Masih muda kesian, Tuhan tugaskan dia Paulus tugaskan dia di Efesus, dan dia dicercah luar biasa. Timotius hadir, dia mengalami banyak hambatan dalam pelayanan. Salah satunya orang-orang yang merasa sangat pinter dan menguasai banyak hal, kemampuan untuk berargumentasi luar biasa, lalu kemudian membuat tekanan secara psikis dialami oleh Timotius ketika dia mau bersaksi dan melakukan pelayanan. Dan saya tertarik Bapak Ibu, rata-rata tekanan-tekanan itu adalah secara verbal. Bukan fisik Timotius dipukul, tapi dia dipukul dengan perkataan-perkataan. Lihat ya ayat 14.
Kalau di Alkitab saya 1, 2, 3, 4, baris keempat dari bawah. Mereka bersilat kata, ayat 15 bagian terakhir, memberitakan perkataan-perkataan benar. Ayat 16 bagian awal, hindari omongan yang kosong dan yang tidak suci. Ayat 19 bagian tengah, setiap orang yang menyebut nama Tuhan. Jadi semua yang dibicarakan Paulus berhubungan dengan mulut. Dan tekanan-tekanan yang paling luar biasa dialami oleh Timotius adalah tekanan secara verbal, perkataan-perkataan yang luar biasa. Mari kita periksa. Bersilat kata. Kata bersilat kata itu dari logo makeo. Itu sebenarnya bukan bersilat kata silat yuk. Enggak, itu berarti bertengkar lewat adu mulut, perang kata. Jadi argumentasi dengan nada tinggi, bahkan sampai memaki dan luar biasa. Itu logo makeo, dan itu sangat menyakitkan. Timotius justru mengalami tekanan secara verbal. Dan saya mau bilang kepada Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa luka yang diakibatkan oleh perkataan lebih sakit dari pukulan yang sebenarnya. Seorang ibu datang kepada seorang pendeta dan berkata, saya sudah terlanjur menyakiti sahabat saya, tapi saya sudah minta maaf, tapi saya merasa kok hubungan kami tidak baik-baik saja ya. Kenapa ya Pak Pendeta? Dengan bijak pendeta itu bilang begini, kalau mau tahu jawabanku, ibu harus bersedia mengikuti perintahku. Oke, apa itu? Dia bilang, pulanglah ke rumah, carilah 15 helai bulu ayam di bagian bulu yang halus dekat ekor. Ada bulu yang tebal, ada yang halus kan, yang gampang terbawa angin. Bawalah ke sini. Karena ingin dapatkan jawaban, ibu ini pulang, dia nggak tahu dia cari di mana, mungkin dia tangkap ayam mau dicabut-cabut, saya nggak tahu. Pokoknya dia datang kembali ke pendeta. Pendeta, saya sudah dapat 15 bulu halus ayam. Wow, cepat banget. Iya, karena itu cepat kasih jawaban. Oke, tahap kedua. Aduh, belum kah? Iya, tahap kedua dulu. Sekarang ibu silakan pilih di halaman gereja ini lokasi mana ibu ingin meletakkan bulu-bulu tipis ayam ini. Silakan. Ya. Oh, jadi cuma ditaruh? Iya. 15 ini. Iya. Silakan, saya nggak perlu lihat, ibu taruh aja. Dia taruh seperti cari telur pasca. Taruh sembarang, semua dia sudah taruh. Dia taruh semua. Baru datang melapor. Pak Pendeta sudah. Oke. Ibu hafal tempatnya? Hafal Pak Pendeta. Tahu tempatnya terpisah diletakkan? Iya, terpisah Pendeta. Oke. Sekarang mari kita minum teh. Jadi belum ada jawaban, belum. Ini tahapan ketiga. Kita minum teh. Oh, oke. Jadi minum teh lah mereka. Di halaman gereja. Bercerita nggak sadar, diantar bercerita hampir 2 jam. Tiba-tiba pendeta bilang, oke, karena cerita saya sudah habis, tehnya juga sudah habis, sekarang ini jawabannya. Jawaban dari pertanyaan ibu adalah pada usaha keras ibu sekarang. Apa itu? Tolong kumpulkan 15 helai bulu halus ayam itu. Oh, langsung dapat jawaban pendeta. Ya, pas ibu kumpul langsung ada jawaban. Oke, semangat dia. Dia mulai cari di lokasi pertama dia taruh. Mendekat, dekat pot bunga. Dia cari, nggak ada. Mulai panik dia. Tempat kedua, nggak ada. Ketiga, keempat, nggak ada. Tahukah Bapak Ibu? Dia hanya berhasil kumpulkan dari 15 itu cuma 3 helai bulu halus.
Dia bingung, itu kemana? Lalu dia tanpa sadar ketika buka begini yang 5 sisa itu, tiba-tiba angin hampir terbangkan. Oh, kurang ajar, ternyata angin yang bawa 15 itu. Dia lapor ke pendeta, pendeta nggak bisa, saya nggak dapat 15 itu, angin yang bawa. Dengan senyum, pendeta katakan begitu. Demikianlah perkataan-perkataan. Apa yang telah engkau lontarkan secara kejam, tidak dapat engkau tarik sempurna, tidak dapat dipungut kembali. Acap kali membekas bagi orang lain, tidak terlihat, namun sesungguhnya menyakitkan. Ibu itu tertunduk, meneteskan air mata, dan pendeta berkata, kita berdoa untuk melegakan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hal pertama, ketika logo Makeo terjadi, Paulus tahu resiko besar dari itu. Maka dia bilang ke Timotius, tahan diri, jangan mau terlibat pada bersilat kata, karena karakter pelayanan tidak seperti itu. Ucapan-ucapan yang menyakitkan kalau tanpa sadar diucapkan karena begitu emosi, terhambur percuma, menghancurkan orang lain, dan itu melukai. Menyesal sekalipun tidak dapat mengobati hati. Wow. Penyataan Paulus ini pun membawa pada pengajaran yang berikut. Dia bilang, mana itu? Hindari omongan yang kosong, ayat 16, dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kenoponia, diskusi yang tidak tahu mau ngomong apa, diskusi yang tidak jelas, topiknya pun ngoro kidul kemana. Itu kenoponia, percakapan-percakapan yang kosong. Dan bebelos itu berarti ungodly. Ungodly berarti tidak suci atau haram atau tidak benar diucapkan oleh mulut. Sayang di YouTube ya, saya tidak bisa beri contoh. Kalau orang Ambon tuh kalau dia sudah bercerita, baru dia tanpa sadar dia ucapkan makian yang menarik, CUK dan seterusnya, terakhir AI, dan itu jadi bahasa biasa. Dan itu kosakata yang lumrah yang keluar dari mulut. Itu ungodly, itu bebelos, itu tidak suci. Bercanda, tapi sesungguhnya itu keluar dari mulutmu yang harusnya engkau kuduskan, tapi menjadi kotor. Dan bagi Paulus itu persoalan, karena Timotius adalah seorang pelayan, maka dia mesti jaga dia punya mulut agar tidak mengucapkan kata-kata, apalagi bercerita. Jok-jok itu lucu-lucu memang, tapi tiba-tiba ke wilayah-wilayah yang haram itu loh. Dan rasanya biasa, yang penting lucu. Bagi saya itu terkategori ungodly. Kenapa tidak berkisah kalaupun lucu, menghindari kisah-kisah yang tidak enak didengar seperti itu. Paulus bilang ke Timotius, itu akan menghalangi pelayanan. Karena itu jagalah, hindarilah omong kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Tanggung jawab Timotius diajar ketika memasuki jemaat sebesar Efesus ini, jaga diri dalam kekudusan. Tahukah Bapak Ibu, hal yang paling sulit dikendalikan pada tubuh yang besar dari ujung rambut dan kaki adalah lidah. Makanya Yakobus bilang dosa lidah itu bagaikan kemudi yang kecil mengendalikan kapal yang besar. Ngeri ya. Terakhir Bapak Ibu, ayat 19. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya karena sekolah itu di STT Intim, bergaul banyak dengan orang-orang Ambon. Di Makassar pun saya melayani hampir 4 tahun di Ambon Camp.
Dengar nggak kalimat ini? Mohon maaf ya, dalam nama Tuhan Yesus tidak bermaksud menghujat Tuhan. Tuhan Allah. Dengar, pernah dengar ya? Dan itu spontan. Tujuannya kan maksudnya Tuhan Allah. Tapi ketika merespon sesuatu, Tuhan Allah, besar sekali. Tuhan Allah apa cerewet sekali. Saya tidak tahu, saya nggak sengaja menjauhi mic supaya tidak tertangkap di YouTube. Yang saya mau katakan adalah, siapapun yang menyebut nama Tuhan, mestinya hidupnya jauh dari kejahatan. Tapi sayang sekali, nama Tuhan dipakai untuk menutupi kejahatan. Tuhan saksiku, tidak mungkinlah saya korupsi seperti itu. Padahal dia bikin kejahatan itu. Tapi dia sengaja menyebut nama Tuhan untuk tutupi kejahatan. Padahal Paulus bilang, siapapun yang menyebut nama Tuhan mestinya tidak melakukan kejahatan. Dengan tegas ternyata melaksanakan panggilan pelayanan, Timotius diingatkan untuk berhati-hati menghadapi terjangan verbal dari orang lain, tetapi juga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keliru lewat perkataan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Tahukah Bapak Ibu, dari tadi malam saya bergumul, teks ini apa hubungannya dengan kemerdekaan RI? Lalu saya menemukan hal sederhana ini. Jika saudara berkata saudara merdeka, maka saudara juga bisa merdeka untuk berkata apapun dalam kemerdekaan berbicara. Namun dalam kemerdekaan berbicara itu ingatlah, kebebasanmu berbicara terikat pada kuasa dan otoritas Kristus. Maka merdeka berkata sekalipun engkau mengendalikan lidahmu. Kayaknya begitu deh. Kayaknya begitu ya. Gitu aja ya, tafsirannya arah ke sana. Ini karena sesama teologi harus berkomunikasi seperti itu. Maka saya mau katakan begini hal pertama kepada Bapak Ibu sekalian. Benar kita merdeka, kita pun kemerdekaan berbicara itu ada dan dilindungi undang-undang. Benar dilindungi. Tapi kita diajak pada pengarahan Paulus kepada Timotius, hindarilah omong-omong kosong yang ternyata nanti bersilat lidah. Lalu lidah terselip pada ucapan ungodly tadi, yang ternyata tidak suci diucapkan, hingga mulut kita menjadi dosa. Yang pertama saya mau katakan, hati-hati gunakan mulutmu. Gitu. Siapakah yang paling tepat firman ini ditujukan? Bukan pertama-tama kepada Bapak Ibu, tapi ke saya kesian. Karena saya yang suka ngomong di mimbar ini. Maka hati-hati gunakan mulut itu pun menjadi perintah bagi siapapun para pelayan Tuhan. Kedua, pada setiap orang percaya. Agar jangan kita jatuh pada dosa lidah. Terakhir, yang kedua. Tidak usah panjang-panjang toh, supaya tetap bermakna ya. Yang kedua saya mau tutup dengan ilustrasi. Kalau terlanjur terluka, katanya sudah terbang, tidak bisa dipungut lagi itu buluh-buluh itu. Apa yang harus dilakukan untuk memulihkan persekutuan yang terluka karena kekejaman kata-kata? Saya mau tutup dengan ilustrasi. Kali ini tafsirannya tidak tajam ya, lebih banyak ke ilustrasi. Dua orang sahabat melakukan perjalanan di padang gurun. Mereka luar biasa saling menopang, menolong hingga tuntas perjalanan di padang gurun yang sangat kering. Tidak sesejuk ruang gereja ini, panasnya minta ampun. Ada kurang apa, yang satu kasih. Ada yang kurang air, yang satu topang. Ada yang jatuh sampai muka kotor penuh pasir, yang satu bersihkan. Pokoknya pengembara dua orang ini luar biasa. Tiba-tiba air hampir habis. Tinggal 1/4 botol. Itu pun masih saling berbagi.
Sampai tinggal seteguk sekalipun, yang satu setengah teguk, yang satu setengah teguk, saling baku sayang luar biasa. Dan benar-benar habis. Leher itu udah kering, mulut udah kerontang luar biasa, tapi tetap saling menopang luar biasa. Di kelemahan karena kehausan itu, mereka berusaha merangkak bersama hingga tiba di target tujuan. Ini padang pasir yang sangat luas. Tiba-tiba laki-laki satu ini, dia lihat kayaknya ada oase. Oase itu mata air di tengah padang gurun. Ini fata morgana atau bukan ya? Dia berusaha tatap sambil merangkak berdua ini. Kayaknya bukan, kayaknya mata air betul. Dia langsung berusaha berdiri dan lari secepat kilat walaupun tergopoh-gopoh. Temannya tertinggal. Dan betul Bapak Ibu, lumayan cukup lebar air itu, mata air. Wow, ini berkah luar biasa. Dia langsung cuci muka, minum, pelan-pelan. Otomatis pasirnya naik, kan? Mulai buram. Yang temannya agak terlambat. Ketika lihat, aduh, udah susah diminum. Dia sangat kecewa. Karena sangat kecewa, haus, dan emosinya nggak stabil. Dan dia begitu marah. Ketika marah, tangannya main, tang, dia pukul temannya. Sahabat macam apa yang mau gembira sendiri? Sahabat yang macam apa yang mau senang sendiri? Pang, 2 kali dia pukul. Yang dipukul tadi, yang lari duluan, melankolis. Yang kalau nonton drama Korea langsung menangis, kayak saya, itu sudah terharu, dia nangis luar biasa. Menangis dia, menangis luar biasa. Tiba-tiba sambil mundur, terisak-isak begitu, dia bersihin itu pasir, baru dia tulis, hari ini sahabat terbaikku menampar aku. Gitu dia tulis sambil termewek-mewek. Akhirnya mereka lanjutkan perjalanan, nggak saling tegur. Malam kudus sunyi senyap, nggak saling tegur, jaraknya jauh-jauh, nggak ada tegur-teguran lagi. Sudah ada yang terluka ternyata, hati sudah terluka. Dan betul satu keajaiban terjadi. Tiba-tiba di perjalanan mereka mulai lihat ada pohon korma. Lama-lama kok mulai rimbun. Pas mulai masuk ke wilayah rimbun, yang kena tampar tadi, yang lari duluan tadi, menangkap bunyi air mengalir. Sungai, dia teriak, sungai. Lari lagi dia duluan, nggak kapok-kapok, lari lagi duluan. Dan betul dia dapat air sungai yang sangat tenang dan jernih Bapak Ibu, di tengah hutan pasca padang gurun itu. Tanpa babi bu lagi, tanpa 1, 2, 3, langsung dia masuk ke dalam air. Dia lupa seperti khotbah minggu lalu, 2 minggu lalu ya, cuma bisa gaya dada. Dan betul Bapak Ibu, dia langsung blek. Yang datang kemudian, yang ditinggal tadi, yang nampar tadi, yang datang duluan tadi, mulai lihat, mati ngai. Sebiar malam mise saja. Tahu malam mise Bapak Ibu apa ya Indonesianya? Pokoknya tenggelam, biarin. Tolong nggak ya? Nggak usah. Tolong nggak ya? Nggak usah. Tolong nggak ya? Nggak usah. Pokoknya kasih biar. Tapi dia nggak tega, gitu. Terpaksa dia langsung masuk. Saya baca di buku, cara nangkap orang yang lagi mengap-mengap itu nggak boleh dari depan. Kalau dari depan kita ikut tenggelam, karena dia akan cekek kita. Kita harus dari belakang, baru rangkul begini. Padahal saya nggak bisa berenang juga sih, rangkul begini. Dan berhasil diselamatkan. Ketika selesai selamat, tiba-tiba sadar. Melankolis lagi ketika sadar, terharu biru Bapak Ibu. Tapi kali ini dia nggak nulis di pasir, dia buka ranselnya. Di situ ada pahat batu. Dia cari batu yang besar di sungai itu. Baru dia mulai sambil terharu. Bapak Ibu tahu tulisannya itu? Tertulis begini, hari ini sahabat terbaik saya menyelamatkan nyawaku. Yang tampar tadi dan yang tolong tadi langsung lihat. Kenapa waktu saya tampar kau tulis di pasir? Nah sekarang ketika saya tolong kau tulis di batu. Bapak Ibu tahu jawabannya? Yang juga menyelesaikan luka hati, dia bilang begini. Kau sahabatku, engkau mengasihiku dan aku mengasihimu. Tidak semua perjalanan kita baik-baik saja. Kalau perjalanan itu tidak baik, melukai salah satu hati kita berdua, saya ingin menulisnya, kisah pilu
hal-hal yang mengerikan itu dan menyakitkan di atas dasar pasir hatiku, supaya angin cinta kasih Tuhan menghapus tiap kenangan pahit itu. Namun kalau saat-saat bahagia kita rasa berdua menyenangkan dan menggembirakan, aku akan mengukir peristiwa indah itu di atas dasar batu hatiku. Sehebat apapun angin kebencian datang, tidak akan mampu menghapus kenangan-kenangan indah itu. Mereka berpelukan dan berjalan berkembali bersama. Saya mau tutup, mau bilang begini: kiranya saudara tetap merdeka untuk berani melepaskan pengampunan di tiap tajamnya kata-kata pada saat engkau terluka, dan berani mengingat lebih dalam tiap kenangan indah kendati pun terluka, supaya kasih Kristus memulihkan saudara. Merdeka. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.